Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Revito Adriansyah. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi materi mengenai implementasi Big Data Analitik terhadap Machine Learning. Nah, teman-teman semuanya, pasti kalian masih asing terhadap Machine Learning itu sendiri. Dan sampai saat ini mungkin masih tidak banyak yang teman-teman yang tertarik terhadap Machine Learning itu sendiri. Dan bahkan ada juga teman-teman yang masih belum mengetahui tentang apa itu machine learning. Sebenarnya teman-teman, sudah bukan rahasia lagi bahwa big data menjadi alasan dibalik kesuksesan banyak perusahaan teknologi besar. Namun, karena semakin banyak perusahaan yang menggunakannya untuk menyimpan, memproses, dan mengekstrak nilai dari volume data mereka yang besar, menjadi tantangan bagi mereka untuk menggunakan data yang dikumpulkan dengan cara yang paling efisien. Nah, bisa dibilang ini merupakan salah satu dasar mengapa machine learning itu ada. Nah, teman-teman, tahu juga nggak sih, sejak pertama kali komputer diciptakan, manusia sudah memikirkan cara agar komputer dapat belajar. Nah, hal tersebut akhirnya berhasil diimplementasikan pada tahun 1952 saat Arthur Samuel menciptakan program bernama Game of Checkers pada sebuah komputer IBM. Program tersebut dibuat untuk dapat mempelajari gerak untuk memenangkan permainan checkers dan menyimpan gerakan tersebut ke dalam memorinya. Nah, dari sanalah muncul apa yang disebut dengan machine learning. Nah teman-teman, bisa tadi aku juga ada singgung terkait machine learning dan artificial intelligence, yang dimana hal ini merupakan satu di antara kecerdasan buatan di bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. Nah, dengan kata lain, machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Nah, antara lain lagi, machine learning ini merupakan komponen penting dari bidang ilmu tentang perkembangan data melalui penggunaan statistik, algoritma machine learning yang dilatih untuk membuat klasifikasi atau prediksi dalam pengembangan sebuah data. Nah, teman-teman, pengembangan data yang ditangani machine learning ini mencakup wawasan utama dari kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan dalam aplikasi atau bisnis. Nah, keberadaan machine learning ini disebut mampu mempengaruhi matriks pertumbuhan ideal dari basis data dalam dunia bisnis teknologi informasi. Dengan kata lain, machine learning ini hadir untuk mempermudah kita dalam menggunakan aplikasi, menggunakan akses apapun dalam berbasis komputer ataupun aplikasi yang bisa diimplementasikannya. Nah, teman-teman, Big Data sudah menjadi bagian penting dari tiap perusahaan yang beroperasi di masa sekarang, yang dimana Big Data yang akan menjadi dasar dari seluruh operasi dan keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan. Di masa sekarang, dengan semakin majunya teknologi, maka data yang dikumpulkan akan semakin beragam dan kompleks. Perusahaan manapun akan dituntut untuk dapat menyimpan, memproses, dan mengekstrak nilai dari volume data mereka secara efisien. Disinilah kita bisa lihat peran dari machine learning itu sendiri itu hadir untuk mempermudah kerja perusahaan yang tadi sudah saya bilang di awal tadi. Nah, data dari machine learning ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, data merupakan sumber informasi bagi mesin. Nah, semakin banyak yang data beragam yang diterima oleh sistem, maka semakin mesin tersebut belajar lebih baik. Oleh sebab itu, penggunaan machine learning dalam penerapan analitik data besar merupakan langkah tepat bagi perusahaan untuk memaksimalkan potensi data besar. Nah, teman-teman, gimana sih proses machine learning itu sendiri? Proses machine learning itu merupakan kumpulan dari data utama dalam membangun machine learning. Oleh sebab itu, langkah yang pertama yang dilakukan untuk membangun machine learning adalah dengan mengumpulkan data terlebih dahulu. Karena tanpa adanya data, kita tidak bisa mengambil keputusan, tidak ada namanya big data, tidak ada namanya kumpulan data-data yang besar. Dan data itulah yang membantu kita untuk melihat gimana prospek kedepannya perusahaan yang akan dijalani beberapa periode yang akan datang.
Nah, teman-teman, terdapat banyak metode dalam pengumpulan data dan satu diantaranya adalah web scraping. Web scraping merupakan program automaton untuk value yang ada pada website dengan memakai URL-nya. Nah, teman-teman, machine learning biasanya diterapkan untuk mengolah data sehingga data yang dikumpulkan terdiri dari berbagai tipe data yang didapat berupa data angka, teks, video, audio, peta, dan lain sebagainya. Data yang terkumpul ini disebut juga dengan data mentah. Untuk memudahkan proses input data dalam machine learning, maka data mentah itu perlu dibersihkan terlebih dahulu. Yang bisa dibilang kita harus mensortir data-data yang ingin kita masukkan ke dalam machine learning itu sendiri. Kemudian, data akan dimasukkan pada proses pre-processing yang bertujuan untuk mempersiapkan data mentah tadi, yang dimana proses itu meliputi menyamakan tipe data, menangani missing value, menghapus data yang tidak perlu, dan lain sebagainya hingga data siap digunakan. Setelah melewati tahap pre-processing, data tersebut akan melewati 3 tahap. Yang pertama yaitu data training, data validation, dan data testing. Nah, proses penting ini untuk dilakukan untuk melatih algoritma dan melihat bagaimana performa algoritma yang digunakan dalam machine learning. Untuk membangun machine learning yang baik, maka validasi model dan testing model merupakan tahap penting untuk membuat machine learning berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada validasi model. Sendiri itu dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kinerja model yang diterapkan pada machine learning, sehingga kita dapat mengetahui apakah model yang digunakan sudah memenuhi standar dan sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu tes model merupakan tahapan yang dilakukan untuk melihat perbandingan kinerja model yang sudah divalidasi dengan tes data dan menerapkan model yang sudah dilatih untuk membuat prediksi ke depannya. Nah, teman-teman, dalam penerapan yang telah aku paparkan tadi mengenai konsep kecerdasan buatan AI dan juga machine learning itu sendiri, nah, big data tak hanya menggunakan hal itu saja, namun dia menggunakan juga deep learning, yang mana merupakan satu di antara metode implementasi dari machine learning juga, dengan tujuan untuk meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network. Deep learning menggunakan sejumlah algoritma sebagai neuron untuk bekerja sama dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Nah, program deep learning ini biasanya diprogram dengan kapabilitas lebih kompleks untuk mempelajari, mencerna, dan mengklasifikasi data. Nah, teman-teman, tahu nggak sih machine learning ini juga dapat diimplementasikan dalam beberapa pembuatan aplikasi? Nah, ada beberapa contoh penerapan machine learning itu sendiri. Nah, contoh aplikasi machine learning itu yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti text analysis pada image processing, finance, search, dan recommendation engine, dan speech understanding. Machine learning itu sering kita temukan pada Google pada setiap HP Android yang kita punya, Siri pada Apple, Bixby pada Samsung, dan juga pernah kita temukan di film rekomendasi dari sebuah film di satu di antara platform digital yang menyediakan media tersebut, dan rute otomatis di Google Maps, mobil canggih Tesla yang menjadi mengemudi sendiri, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman semuanya, menarik bukan tentang mengenai machine learning itu sendiri? Mungkin sekian itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai proses big data analitik menggunakan machine learning. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan aku harapkan kita harus selalu tetap belajar menggali ilmu sedalam-dalamnya, karena jangan pernah kita menganggap bahwa kita berhenti hanya sampai di sini saja, tapi kita harus bisa belajar lagi lebih dan bisa menggali ilmu sebanyak-banyak mungkin di berbagai macam platform yang ada sekarang ini. Mari kita sama-sama memanfaatkan platform yang sudah ada di masa-masa seperti ini. Sekian dari saya.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.